Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatatkan realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun dan angka ini tercatat melampaui target menjadi 101,3% dari target Rp1.905 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani menegaskan capaian investasi sepanjang Januari hingga Desember 2025 yang mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target Rp1.905,6 triliun tercatat tumbuh 12,7% secara tahunan. Tercatat investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp1.030 triliun atau 53,4% dari total investasi. Sementara untuk penanaman modal asing atau PMA tercatat sebesar Rp900 triliun atau 46,6%. Rosan menegaskan realisasi investasi yang melampaui target ini berdampak langsung terhadap ketenagakerjaan dengan menyerap 2,7 juta tenaga kerja. Yang tahun 2025 ini dari Januari sampai Desember total realisasi investasi telah mencapai Rp1.931,2 triliun atau setara dengan 101,3% dari target pemerintah dan tumbuh 12,7% year on year. Dan dalam kesempatan ini juga memang ini terrefleksi pada kinerja yang kuat di kuartal 2025 ini pada kuartal keempat, yaitu pada Oktober sampai dengan Desember sebesar Rp496,9 triliun, sehingga ini berkontribusi 26,1% dari target total investasi di 2000. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang menentang ambisi Trump untuk mengambil alih Greenland. Tak hanya itu, Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personel militer ke wilayah Greenland. Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Melansir pernyataan Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis. Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa aksi negara Eropa yang mengirimkan pasukannya tanpa tujuan yang jelas ke Greenland sangat berbahaya bagi keamanan dunia. Adapun isu Greenland telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Trump sendiri telah berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih wilayah di kawasan Arktik itu dari Denmark dengan dalih menjaga keamanan nasional. Rencana Trump ditentang negara-negara Eropa, bahkan Prancis, Inggris hingga Denmark mengirimkan pasukan ke Greenland. Sebelumnya pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Denmark dan Greenland bertemu di Washington dengan Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Pertemuan tersebut tidak menyelesaikan perbedaan pandangan yang mendalam, meski menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kelompok kerja bersama. Para pemimpin Eropa pun menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah itu. Denmark juga menyatakan bahwa mereka meningkatkan kehadiran militernya di Greenland, bekerjasama dengan para sekutu. Berbagai sumber untuk ID Action. Nilai tukar yen Jepang kembali berada di bawah sorotan menjelang rapat Bank of Japan pada akhir pekan ini dan kombinasi ketidakpastian arah kebijakan suku bunga dan memanasnya situasi politik membuat pasar bersiap menghadapi potensi gejolak baru di pasar mata uang global. Sebanyak 52 ekonom yang disurvei Bloomberg memperkirakan BOJ akan menahan suku bunga acuannya pada level 0,75%. Di level ini merupakan yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir setelah BOJ menaikkan suku bunga bulan lalu. Namun langkah tersebut belum cukup ampuh menahan tekanan pelemahan yen dan kondisi ini membuat pernyataan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda menjadi sangat krusial di mana pasar menunggu sinyal lanjutan apakah BOJ akan tetap agresif menaikkan suku bunga atau justru kembali berhati-hati. Di saat yang sama tekanan inflasi Jepang belum juga mereda di mana berdasarkan data terbaru, inflasi diperkirakan telah berada di atas target 2% selama 4 tahun berturut-turut.
Selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street ditutup hampir tidak berubah pada Jumat malam dalam perdagangan yang bergejolak pada jelang akhir pekan lalu. Ketiga indeks utama Wall Street mencatatkan penurunan sepanjang pekan ini seiring dengan dimulainya musim laporan keuangan kuartal 4 tahun 2025. Pada perdagangan di hari Jumat, indeks Dow Jones melemah 0,17% ke level 49.359, S&P 500 melemah 0,06% ke level 6.940 dan Nasdaq Composite terkoreksi 0,06% ke level 23.515. Sementara itu, pemirsa dari bursa ekuitas Eropa yang bergerak lesu pada di hari Jumat dan dibatasi oleh pelemahan saham sektor barang mewah dan pertambangan, market Eropa menutup pekan dengan nada suram di tengah dimulainya musim laporan keuangan yang padat, serta meningkatnya kekhawatiran geopolitik. Indeks acuan saham Eropa Stoxx 600 ditutup hampir tak berubah, melemah tipis 0,03% di level 614,38. DAX Jerman terkoreksi 0,22% ke 21.297 dan FTSE 100 Inggris yang melemah 0,04% ke level 10.235. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang menentang ambisi Trump untuk mengambil alih Greenland. Tak hanya itu, Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personel militer ke wilayah Greenland. Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Melansir pernyataan Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis. Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa aksi negara Eropa yang mengirimkan pasukannya tanpa tujuan yang jelas ke Greenland sangat berbahaya bagi keamanan dunia. Adapun isu Greenland telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Trump sendiri telah berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih wilayah di kawasan Arktik itu dari Denmark dengan dalih menjaga keamanan nasional. Rencana Trump ditentang negara-negara Eropa, bahkan Prancis, Inggris hingga Denmark mengirimkan pasukan ke Greenland. Sebelumnya pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Denmark dan Greenland bertemu di Washington dengan Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Pertemuan tersebut tidak menyelesaikan perbedaan pandangan yang mendalam, meski menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kelompok kerja bersama. Para pemimpin Eropa pun menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah itu. Denmark juga menyatakan bahwa mereka meningkatkan kehadiran militernya di Greenland, bekerjasama dengan para sekutu. Berbagai sumber untuk ID Action.